Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Nathan Lewis, Kultivator Sang Dewi. Episode 23, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Nathan Lewis tertegun sejenak ketika dia membawa anggur, ekspresinya berubah, dan seluruh orang berubah seperti hantu. Dia menatap Oscar Lewis dan berkata, "Apa yang kamu katakan? Katakan lagi jika kamu memiliki kemampuan." Melihat Nathan Lewis, Oscar Lewis terkejut, tetapi dia masih bereaksi dan berkata dengan marah, "Kamu adalah keturunan luar, bukan keluarga Lewis." "Hoa, Oscar Lewis, tutup mulut." Alston Lewis tiba-tiba melemparkan cangkir, menatap Oscar Lewis dengan wajah memerah, tubuhnya sedikit gemetar dan berkata, "Katakan satu kalimat lagi, satu kalimat lagi." Melihat Alston Lewis seperti itu, Oscar Lewis sangat ketakutan sehingga dia buru-buru menutup mulutnya dan duduk kembali. Meskipun dia memandang rendah keluarga Alston Lewis sekarang, tetapi Alston Lewis marah, dan kakak tertua masih ada di sana. Pada saat ini, tidak ada yang berbicara di seluruh ruangan, dan niat membunuh Nathan Lewis memenuhi seluruh ruangan. Jika pihak lain bukan paman keduanya, dia pasti sudah menjadi mayat sekarang. "Nathan Lewis, paman keduamu bingung dan berbicara omong kosong, cepatlah duduk." Helena Thier buru-buru menarik Nathan Lewis dan meminta Nathan Lewis untuk duduk. Alston Lewis menghela nafas, menyalakan sebatang rokok lagi untuk dirinya, dan merokok satu demi satu. Segera, hidangan datang ke meja, dan ada meja besar yang penuh dengan hidangan, dan bahkan 2 botol anggur edisi terbatas disajikan. Kali ini semua orang terkejut dan saling berpandangan, karena tidak ada yang meminum minuman keras. Bagaimana bisa mereka memiliki minuman keras? "Pelayan, apakah minuman keras ini salah?" Ziano Lewis menghentikan pelayan dan bertanya. "Tidak, ini khusus dipesan oleh Master Harimau untuk dikirim ke ruangan ini," kata pelayan itu dengan sopan. Ketika mereka mendengar bahwa itu dikirim oleh Tiago Levon, semua orang bahkan lebih bingung. Meskipun Oscar Lewis adalah seorang direktur, Tiago Levon takut dia bahkan tidak akan melihat posisi ini. Bagaimana dia bisa mengirim 2 botol anggur yang begitu berharga? Masih pamanku yang memiliki wajah, dan bahkan Master Harimau secara pribadi memerintahkan untuk mengirim 2 botol anggur yang baik. Camelia berkata saat ini. Ketika Camelia mengatakan ini, mata semua orang tertuju pada Leonard, karena orang-orang yang duduk di sini, hanya Leonard yang paling mungkin terkait dengan Tiago Levon. Bagaimanapun, ayah Leonard adalah seorang kepala biro, jadi wajar untuk memiliki perhatian dengan Tiago Levon. "Leonard, aku tidak berharap kamu mengenal Tiago Levon. Kedua botol anggur ini tidak murah. Sepertinya Tuan Tiago memberimu wajah." Oscar Lewis juga berkata dengan terkejut. "Haha," Leonard tertawa kering, "Ayah, Bu, saya baru saja makan beberapa kali dengan Tiago Levon. Saya tidak berharap dia tahu bahwa saya ada di sini, jadi untuk menyelamatkan muka, saya juga memberi Anda 2 botol anggur." "Kakak ipar, kamu sangat sombong, kamu bahkan mengenal seseorang seperti Master Harimau, maka aku bisa berjalan menyamping di Gruyères, dan lihat siapa yang berani tidak menghormatiku." Ziano Lewis itu juga memiliki wajah penuh dari kesombongan. Saudara iparnya mengenal Tiago Levon, maka tidak ada seorang pun di Gruyères yang berani menggertaknya. Alston Lewis dan Helena Thier menyaksikan obrolan dan tawa keluarga itu, dan sedikit kecemburuan muncul di mata mereka. Hanya Nathan Lewis yang duduk tanpa ekspresi. Dia tahu bahwa anggur ini tidak diberikan kepada Leonard oleh Tiago Levon, tetapi dia tidak mengeksposnya. Dia masih memikirkan apa yang baru saja dikatakan Oscar Lewis. Nathan Lewis tidak bisa mempercayainya. Apakah dia benar-benar bukan keturunan keluarga Lewis? Pada saat ini, dia mengingat adegan ketika Ryan Troy mengambil tangannya untuk memberinya denyut nadi di penjara. Pada saat itu, kepala naga tua mengatakan bahwa dia memiliki darah naga di tubuhnya, dan dia jelas bukan anak orang biasa. Tetapi Nathan Lewis tahu bahwa orang tuanya hanyalah orang biasa, jadi dia tidak peduli apa yang dikatakan Ryan Troy. Tetapi pada saat ini, Nathan Lewis mulai memiliki keraguan tentang pengalaman hidupnya,
Karena Oscar Louis tidak akan berbicara omong kosong tanpa alasan, hati Nathan Louis mulai sedikit kacau. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Ibu dan ayah, saya akan menuangkannya untuk Anda. Anggur ini tidak murah, jika bukan karena Leonard saya, bagaimana saya bisa memiliki kesempatan untuk minum anggur edisi terbatas ini? Kata Gianna Louis, membuka botol, memberi Camelia dan Oscar Louis penuh. Kakak, beri aku secangkir untuk dicoba, aku belum pernah meminumnya sebelumnya. Gianna Louis buru-buru mengambil gelas dan mengikuti Gianna Louis dengan senyum di wajahnya. Ayo pergi, anggur jenis apa yang diminum anak itu? Gianna Louis memelototi Gianna Louis, dan kemudian mengisi Leonard dan dirinya sendiri. Kakak ipar, jaga adikku. Gianna Louis memandang Leonard dengan bantuan. Hahaha, Leonard tersenyum, tuangkan segelas, anggur ini akan hilang setelah meminumnya, dan tidak mungkin untuk menghasilkan di masa depan. Terima kasih ipar. Gianna Louis dengar, saya sangat senang sehingga saya mengambil botol anggur dan menuangkannya. Kelima anggota keluarga Oscar Louis dipenuhi dengan anggur, tetapi keluarga Nathan Louis tidak dituangkan. Helena Thier boleh saja mengatakan, bagaimanapun juga, dia tidak minum, dan Nathan Louis juga linglung saat ini. Hanya Alston Louis yang mengerutkan bibirnya, dan hatinya sudah serakah, tetapi anggur ini diberikan kepada Leonard, dan Alston Louis ingin meminumnya. Melihat Alston Louis seperti itu, semua keluarga Oscar Louis menunjukkan cibiran. Gianna Louis, tuangkan anggur untuk pamanmu. Meskipun anggur ini diberikan kepada saudara iparmu oleh Master Harimau, makanan ini diundang oleh pamanmu, jadi biarkan orang lain mencicipinya. Camelia bertanya pada Gianna Louis. Dia mengangkat alisnya, dan mengatakan sesuatu dalam kata-katanya. Mengerti. Gianna Louis mengambil botol itu dan berkata kepada Alston Louis, Paman, aku akan menuangkan anggur untukmu. Jika kamu tidak meminumnya kali ini, aku khawatir kamu tidak akan bisa minum itu selama sisa hidupmu. Alston Louis awalnya ingin tidak memakan makanannya, tetapi aroma anggurnya terlalu kuat, jadi Alston Louis tidak bisa menahan diri dan mengulurkan gelasnya. Melihat ini, Gianna Louis mengangkat sudut mulutnya dan memberikan beberapa tetes anggur di gelas anggur Alston Louis. Anggur ini terlalu mahal, hanya beberapa tetes akan menelan biaya ribuan dolar. Paman, cicipi saja. Setelah Gianna Louis selesai berbicara, dia meletakkan botol anggur. Melihat anggur yang buruk di gelas anggur, Alston Louis akhirnya membuka mulutnya dan meminumnya, dan bahkan memikirkannya. Seperti yang diharapkan dari anggur edisi terbatas, anggurnya sangat harum. Hahaha, melihat Alston Louis seperti itu, semua orang tertawa. Duduk, lihat penampilanmu yang tidak menjanjikan. Helena Thier menarik Alston Louis kembali ke kursinya dengan marah. Alston Louis pandai dalam segala hal, tetapi dia sedikit terobsesi dengan anggur, dan dia minum beberapa teguk. Hampir setiap hari. Ayo, minum juga. Leonard mengambil gelas dan meminum semuanya sekaligus. Segera, bagian bawah dari 2 botol anggur tercapai, dan keluarga Oscar Louis berbicara dan tertawa, sedangkan untuk keluarga Nathan Louis, mereka diabaikan secara langsung. Ketika telepon berdering sebentar, Leonard mengeluarkan teleponnya dan menemukan bahwa itu adalah pesan dari ayahnya. Leonard, apakah ayahmu yang mengirimnya? Wali kota Vasco dan yang lainnya telah tiba. Oscar Louis bertanya dengan tergesa-gesa. Yah, itu sudah ada di sini. Di Aula Kaisar, ayahku meminta kami untuk datang. Leonard mengangguk. Ketika Oscar Louis mendengar ini, tangannya tiba-tiba bergetar sedikit, suatu kehormatan baginya untuk dapat duduk di meja dengan wali kota dan minum alkohol. Kalau begitu jangan tunda, ayo cepat. Oscar Louis mengangkat gelas anggurnya dan berkata dengan cemas. Ayah, aku juga pergi. Aku belum pernah minum dengan pria sebesar itu sebelumnya. Gianna Louis mengambil gelas dan berdiri. Kemana kamu pergi, nak? Tetap di sini dengan baik. Oscar Louis memelototi Gianna Louis. Dia takut Gianna Louis akan berbicara, dan dia akan menyinggung Cristiano Vasco pada saat itu, yang akan merepotkan. Dia tahu bahwa akan ada orang biasa yang bisa minum dengan para pemimpin tertinggi kota. Ayah, biarkan Gianna Louis mengikutinya. Melihat dunia lebih banyak akan baik untuk masa depan. Leonard membujuk Oscar Louis. Yah, ingat, ketika kamu sampai di sana, jangan katakan apa-apa. Oscar Louis mendesak Gianna Louis. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Aku akan pergi juga, dan aku juga ingin bertemu wali kota Vasco yang tidak egois. Camelia dan Gianna Louis juga berteriak untuk pergi bersama. Oke,
Ayo pergi bersama. Leonard melambaikan tangannya. Tepat ketika keluarga Oscar Louis hendak pergi bersulang, Leonard tiba-tiba berhenti, menatap Nathan Louis dan berkata, bukankah kamu bilang kamu makan di rumah wali kota Vasco? Sekarang kita akan bersulang dengan wali kota Vasco, apakah kamu mau pergi bersama? Begitu kata-kata Leonard keluar, keluarga Oscar Louis semua memandang Nathan Louis dengan mengejek. Mereka tahu bahwa Nathan Louis pasti tidak akan berani pergi. Nathan Louis menggelengkan kepalanya, saya ingin bersulang, dan dia datang untuk bersulang untuk saya. Mendengar kata-kata Nathan Louis, semua orang tertegun sejenak, diikuti oleh ledakan tawa, kamu belum bangun dari tidur. Anda bilang wali kota Vasco datang ke sini untuk bersulang. Saya akan menyampaikan kata-kata Anda ketika saya bertemu wali kota Vasco nanti, dan saya ingin melihat bagaimana wali kota Vasco memperlakukan kamu. Setelah Leonard selesai berbicara, dia membawa Oscar Louis dan yang lainnya keluar. Tepat setelah berjalan keluar dari pintu, Camelia berhenti dan berbalik dan berkata, ayo pergi bersulang, mungkin tinggal dan makan bersama, maka Anda akan menyelesaikan akun, tidak perlu menunggu, 2 botol anggur kosong itu semuanya layak. Ratusan dolar, jangan lupa dibawa pulang, cukup untuk makan keluargamu selama beberapa hari. Setelah Camelia selesai berbicara, dia terkikik dan pergi. Nathan Louis, apakah kamu bingung, beraninya kamu berbicara omong kosong, bukankah ini menyebabkan masalah? Helena Thier berkata kepada Nathan Louis dengan tatapan khawatir setelah keluarga Oscar Louis pergi. Bu, tidak apa-apa, Nathan Louis berkata sambil tersenyum tipis. Hei, Alston Louis menghela nafas saat ini, berapa harga meja ini? Apa yang bisa saya lakukan? Ayah, jangan khawatir, saya punya solusi. Mengapa Anda dan Ibu tidak kembali? Saya akan menangani pembayaran. Nathan Louis tahu bahwa orang tuanya ada di sini, jadi dia hanya akan khawatir, jadi dia sebaiknya membiarkan mereka pulang dulu. Baiklah, aku akan kembali dengan ibumu untuk mencari uang. Kamu harus ingat, jangan berkonflik dengan orang lain, ini adalah toko Master Harimau, ini bukan lelucon. Alston Louis mendesak Nathan Louis. Mengerti, Nathan Louis mengangguk. Meskipun Helena Thier sedikit khawatir, dia masih mengikuti Alston Louis dan pergi menemui tetangga lama itu untuk melihat apakah dia bisa meminjam uang, atau makan gratis di restoran Tiago Levon, itu akan mati. Setelah orang tuanya pergi, Nathan Louis duduk kembali dan tanpa sadar memikirkan pengalaman hidupnya sendiri. Keluarga Alston Louis di sisi lain naik lift ke atas dengan gelas anggur dan langsung menuju aula kaisar tempat Cristiano Vasco dan yang lainnya berada. Melihat kamar pribadi yang jelas mewah, mata Ziano Louis tidak bisa melihatnya. Kakak ipar, kapan kamu mengundang kami untuk makan di ruang pribadi seperti ini? Lihat penciuman Nathan Louis, dan dia benar-benar memperlakukan tamu di ruang pribadi biasa di bawah. Ziano Louis bertanya pada Leonard, ini hanya kamar pribadi biasa. Kekurangan Nathan Louis yang bodoh belum tentu membayarnya. Mari kita lihat bagaimana dia menyelesaikan tagihannya sebentar lagi. Jika dia berani makan makanan, diperkirakan Master Harimau akan membunuhnya. Gianna Louis menutup mulutnya senyum. Kalian berdua diam, tahukah kalian di mana tempat ini? Orang yang makan semuanya orang besar. Kalian berisik sekali, jika kalian membuat suara besar, itu akan merepotkan. Leonard menegur mereka berdua dengan wajah dingin. Ziano Louis dan Gianna Louis segera menutup mulut mereka ketakutan, dan Oscar Louis setuju, Leonard benar, Anda semua memperhatikan saya, berbicara lebih sedikit, dan belajar lebih banyak dari saudara ipar Anda. Di aula kaisar saat ini, Cristiano Vasco sedang makan dan mengobrol dengan beberapa rekan di kota. Di antara mereka adalah ayah Leonard, Wilson. Melihat urutan kursi, Wilson harus menjadi yang memiliki status terendah di antara orang ini. Apakah itu menuangkan teh atau menuangkan anggur, Wilson ini melayani secara pribadi, dan tidak perlu pelayan sama sekali. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Pada saat ini, pintu aula kaisar didorong terbuka, dan Tiago Levon masuk dengan sebotol anggur yang enak. Semua orang tercengang ketika melihat Tiago Levon masuk. Bagaimanapun, apa yang dilakukan Tiago Levon, orang-orang ini tahu betul. Cristiano Vasco adil dan jujur, dan dia sama sekali tidak suka bertarung dengan orang seperti Tiago Levon. Tapi kali ini, memang Cristiano Vasco yang berbicara secara langsung dan mengundang Tiago Levon. Wali kota Vasco, kalian semua orang dewasa datang ke tempat saya, konsumsi hari ini ada di pundak saya. Tiago Levon membuka anggur sambil tersenyum. Dia telah berada di masyarakat sepanjang tahun,
dia masih memahami prinsip keramahan, tetapi dia tidak mengerti untuk apa Cristiano Vasco tiba-tiba mengirim seseorang untuk menemukannya. Tiago Levon, aku tidak memanggilmu ke sini untuk mengundangmu, duduk dan mengobrol. Cristiano Vasco melambai pada Tiago Levon. Tiago Levon duduk tepat di sebelah Cristiano Vasco, yang membuat semua orang bingung. Tidak ada yang bisa mengerti apa yang terjadi pada Cristiano Vasco hari ini. Wali kota Vasco, katakan saja apapun yang kamu inginkan. Tiago Levon berkata dengan hormat kepada Cristiano Vasco setelah dia duduk. Saya datang kepada Anda untuk makan malam hari ini, dan saya mengirim seseorang untuk menemukan Anda. Saya ingin membuat janji dengan Tuan Nathan melalui Anda, jadi saya bisa berterima kasih kepada Tuan Nathan secara langsung. Cristiano Vasco berkata dengan sangat sopan. Begitu Tiago Levon mendengarnya, dia langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Ternyata Cristiano Vasco datang ke sini untuk apa yang terjadi kemarin. Kebetulan wali kota Vasco datang ke sini. Tuan Nathan, ada di sini untuk makan hari ini, tepat di bawah. Kata Tiago Levon. Benarkah? Wajah Cristiano Vasco menjadi cerah. Kalau begitu aku akan bersulang Tuan Nathan. Cristiano Vasco berkata, memegang gelas dan keluar. Ketika beberapa orang lainnya melihat Cristiano Vasco seperti ini, mereka semua tercengang. Mereka benar-benar tidak bisa membayangkan pria besar macam apa yang datang ke Gruyères, sehingga Cristiano Vasco sangat hormat, dan bahkan pergi bersulang secara langsung. Namun, Cristiano Vasco harus memiliki status tinggi ketika dia pergi untuk bersulang. Orang-orang ini juga ingin berpegangan, jadi mereka semua mengambil cangkir mereka dan bersiap untuk pergi bersama. Tetapi ketika semua orang hendak bersulang, pintu ruangan tiba-tiba didorong terbuka, dan keluarga Oscar Luis masuk. Melihat beberapa orang tiba-tiba masuk, Cristiano Vasco tertegun sejenak, sedikit mengernyit dan berkata, siapa kamu? Wali kota Vasco, nama saya Oscar Luis, Direktur Kantor Biro Kesehatan. Saya tahu wali kota Vasco sedang makan di sini, jadi saya datang ke sini. Segelas anggur untuk wali kota Vasco. Petik 2. Oscar Luis berkata, menunjuk ke orang-orang di belakangnya, ini adalah anggota keluarga saya, dan mereka semua ingin bertemu wali kota Vasco. Oscar Luis gugup, tangannya yang memegang gelas anggur bergetar sedikit. Adapun Ziano Luis dan Camelia, mereka semua memandang Cristiano Vasco dengan wajah penuh ketakutan. Cristiano Vasco tampak marah dan menatap Wilson. Tuan Wilson, apa yang terjadi? Cristiano Vasco dan yang lainnya datang ke sini untuk minum secara rahasia, dan tidak ada yang tahu tentang itu. Bagaimanapun, reputasi Tiago Levon tidak baik, jadi Cristiano Vasco datang ke sini. Tiago Levon sedang minum di sini, takut dampaknya tidak baik, jadi dia memanggil beberapa orang secara acak tanpa memberitahu orang lain. Dan sekarang keluarga Oscar Luis ada di sini, jelas mereka mendapat berita sebelumnya. Wilson ini adalah Direktur Biro Kesehatan, dan Oscar Luis adalah bawahannya, jadi pasti Wilson yang membocorkan berita. Melihat Cristiano Vasco marah, Wilson gemetar ketakutan, dan memelototi putranya Leonard sebelum menjelaskan, Wali kota Vasco, saya baru saja memberitahu putra saya dan mengatakan kepadanya bahwa saya tidak akan pulang untuk makan pada siang hari. Sekarang, saya datang ke restoran kolega, tetapi saya tidak berharap dia ada di sini juga, dan dia membawa orang untuk bersulang. Wilson mendorong dirinya sepenuhnya, saat ini dia tidak berani mengambil tanggung jawab apapun, bahkan putranya sendiri, dia tidak akan menanggungnya untuk dia, ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan karir. Putramu. Cristiano Vasco mengerutkan kening, kamu tidak akan mengatakan bahwa Oscar Luis adalah putramu, kan? Masih bersama Novela Channel, mari kita lanjutkan. Cristiano Vasco membuka matanya dan mengatakan omong kosong, yang membuat Tiago Levon dan beberapa lainnya diam-diam tertawa. Dan wajah Oscar Luis itu merah dan putih, meskipun dia tidak senang, tetapi di depan Cristiano Vasco, dia tidak berani omong kosong. Tidak, tidak, tidak. Wilson buru-buru melambaikan tangannya, menarik Leonard dan berkata, ini putraku, namanya Leonard, dan Oscar Luis ini adalah ayah mertuanya. Cristiano Vasco segera mengerti apa yang sedang terjadi, dan wajahnya sedikit berubah. Dia sedikit mereda, tetapi masih mengikuti Wilson dengan dingin. Tuan Wilson, begitu banyak orang datang untuk bersulang bersama, apakah Anda benar-benar takut berita tentang saya makan di sini tidak akan keluar? Wali kota Vasco, aku jelas tidak bermaksud begitu, aku akan membiarkan mereka keluar sekarang. Wilson gemetar ketakutan, dan kemudian menendang Leonard dengan keras, keluar dari sini, banyak hal-hal bodoh. Leonard sangat
Ketakutan, berbalik dan melarikan diri, keluarga Oscar Louis juga menggigil sebentar, dan buru-buru mundur. Kali ini, keluarga dianggap kehilangan orang dewasa. Leonard, apa yang kamu lakukan? Mengapa wali kota Vasco tidak tahu bahwa kita akan bersulang? Setelah keluar, Gianna Louis menatap Leonard dengan tidak puas dan bertanya. Kamu masih memiliki wajah untuk bertanya, dan itu semua salahmu karena mengikuti. Wali kota Vasco diam-diam di sini untuk makan, dan begitu banyak orang datang untuk bersulang tiba-tiba. Bisakah dia tidak marah? Apa yang kalian lakukan? Leonard ditendang, dan dia marah. Gianna Louis meneriakinya. Tentu saja, Leonard tidak terbiasa dengannya. Kata-kata Leonard termasuk Camelia, yang membuat wajah Camelia menjadi merah dan putih. Oke, berhenti berdebat, bukankah itu cukup memalukan? Oscar Louis memelototi mereka berdua dengan tidak sabar. Ayo pergi, kembali dan tunggu sebentar, mungkin Direktur Wilson dan Wali Kota Vasco memiliki kedekatan, kita memiliki kesempatan lain. Ya, ayahku pasti akan mencari peluang, ayo kembali dulu. Leonard mengangguk dan berkata, beberapa orang memegang gelas anggur, dan mereka semua kembali dengan murung. Tetapi segera setelah kembali ke kamar pribadi, melihat bahwa Nathan Louis telah mengemas semua hidangan. Nathan Louis tidak terkejut melihat keluarga Oscar Louis kembali. Nathan Louis, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu memperlakukan tamu seperti ini? Kamu sudah mengemas makanan sebelum makan selesai dan para tamu pergi. Kamu tidak ingin melarikan diri dari pesanan, kan? Dalam adegan di depannya, Camelia memarahi Nathan Louis dengan kepala dan wajahnya tertutup, sehingga dia sangat tertekan sehingga dia jatuh. Saya ingat ketika baru saja pergi, seseorang berkata bahwa ingin menemani wali kota untuk minum. Jika tidak kembali, silahkan pergi lebih dulu. Kita tidak akan melupakannya setelah beberapa saat, kan? Nathan Louis memandang Camelia dan tersenyum dingin, atau mereka sama sekali tidak memperhatikanmu, dan mereka mengusirmu. Kamu omong kosong. Jangan makan anggur dan katakan anggur itu asam, kami sudah lama minum dengan wali kota Vasco, dan mendentingkan gelas dengan wali kota Vasco, kamu bukankah sampah di penjara ini mengatakan bahwa dia telah makan di rumah wali kota Vasco? Mengapa kami bertanya kepada wali kota Vasco, dan wali kota Vasco mengatakan bahwa dia tidak makan? Gianna Louis menunjuk ke arah Nathan Louis dan bertanya dengan bangga. Entahlah, aku benar-benar mengira dia dan wali kota baru saja minum. Meskipun mereka tahu bahwa Gianna Louis berbicara omong kosong, keluarga Oscar Louis memilih untuk tetap diam, bahkan jika mereka menyetujui kebohongan Gianna Louis. Ketika Nathan Louis mendengar apa yang dikatakan Gianna Louis, dia segera tahu bahwa orang ini berbohong, belum lagi anggur yang mereka bawa masih ada di gelas, dan tidak banyak sama sekali. Bagaimana mereka minum anggur? Gianna Louis, kamu bahkan tidak tahu bagaimana berbohong, kamu bahkan tidak memiliki setetes anggur di tanganmu. Mengapa kamu minum anggur dengan wali kota Vasco? Kamu dapat melakukan hal-hal omong kosong seperti itu, aku pikir kamu bahkan sampah. Tidak sebagus itu, kata Nathan Louis dengan senyum menghina. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Gianna Louis yang tak tahu malu tertegun sejenak, melihat gelas anggurnya, wajahnya memerah ketika dia menggosoknya, perasaan diekspos di tempat dan ditampar di wajahnya benar-benar tidak nyaman. Mereka merasa bahwa anggur ini adalah anggur edisi terbatas, jadi tidak ada yang mau membuangnya, dan membawanya kembali untuk terus minum, tetapi sekarang Nathan Louis telah menangkap celahnya. Kamu, tidak peduli apakah kita bersulang atau tidak, toh, kita telah melihat wali kota Vasco, dan kita lebih baik darimu. Aku ingin melihatmu, bagaimana menyelesaikan tagihan hari ini, dan berani makan makanan di restoran Master Harimau. Itu pasti akan mengelupas lapisan kulitmu, dan kemudian aku akan melihat apakah kamu gila. Setelah Gianna Louis selesai berbicara, dia langsung duduk kembali, mengabaikan Nathan Louis. Siapa bilang aku akan membayar? Kamu juga punya bagian dari piring di sini, aku hanya tidak punya uang, aku akan melihat apakah kamu bisa pergi. Nathan Louis tersenyum dan duduk. Ketika keluarga Oscar Louis mendengarnya, mereka semua tercengang. Nathan Louis, apa maksudmu? Sudah disepakati bahwa kamu memperlakukan sebagai tamu hari ini. Apakah kamu ingin bersikap kasar? Tanya Oscar Louis dengan cemberut. Tapi aku tidak ingin mengundangmu sekarang, jadi aku akan membodohimu. Jika kamu tidak memberikan uang, jangan pergi. Aku akan melihat apakah Tiago Levon akan mengupas kulitmu juga. Nathan Louis tampak nakal berkata. Sekarang setelah orang tuanya pergi, Nathan Louis harus menghadapi keluarga Oscar Louis. Meskipun itu adalah kerabatnya sendiri,
Nathan Lewis tidak memiliki kasih sayang sedikit pun untuk keluarga Oscar Lewis. Ketika Nathan Lewis mengatakan ini, semua keluarga Oscar Lewis tercengang. Mereka benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa Nathan Lewis akan menipu. Nathan Lewis, jangan main-main dengan kami, cepat berikan uangnya. Ziano Lewis panik dan bergegas menuju Nathan Lewis. Nathan Lewis menatap Ziano Lewis yang bergegas, wajahnya menjadi dingin. Orang ini bahkan tidak berteriak, dia hanya berteriak satu demi satu. Nathan Lewis ingin memukulnya untuk waktu yang lama. Ziano Lewis bergegas ke Nathan Lewis. Nathan Lewis menamparnya, dan jatuh dengan keras ke tanah. Nak, saudaraku, ketika keluarga Oscar Lewis melihat ini, mereka semua berlari kaget. Ziano Lewis terangkat dan menatap Nathan Lewis dengan kemarahan di matanya, tetapi saat ini dia lebih takut pada Tiago Levon. Jika Nathan Lewis tidak memberikan uang, maka Tiago Levon pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Ayah, kamu mengatakan bahwa Nathan Lewis tidak akan memberimu uang, akankah Master Harimau melepaskan kita? Ziano Lewis bertanya pada Oscar Lewis dengan gugup. Jangan khawatir, saudara iparmu dan Tuan Tiago sedang menjalin hubungan. Karena Tuan Tiago dapat mengirim 2 botol anggur yang begitu baik kepada saudara iparmu, dia tidak akan peduli dengan makanan ini. Oscar Lewis berkata, memandang Leonard dan berkata, Leonard, jika Nathan Lewis tidak memberikan uang untuk sementara waktu, Anda dapat memberitahu Tuan Tiago dan membiarkan Tuan Tiago mengulitinya, tetapi jangan ganggu kami. Leonard tampak malu, dan tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak mengenal Tiago Levon sama sekali, bagaimana dia bisa membiarkan Tiago Levon memberi muka, tetapi Leonard tidak bisa mengatakannya, dan sekarang dia hanya bisa berdiri teguh. Ya, aku lupa. Ziano Lewis tiba-tiba berhenti panik, menyentuh wajahnya yang kesakitan, dan menatap Nathan Lewis dengan kejam. Nathan Lewis, kamu mendengarnya sekarang, tunggu sebentar untuk melihat siapa yang terbunuh. Nathan Lewis tidak memperhatikannya, tetapi menuangkan secangkir teh untuk dirinya dan meminumnya. Pada saat ini, di luar kamar pribadi, Cristiano Vasco dan Tiago Levon berada di depan, diikuti oleh beberapa eksekutif senior dari berbagai departemen, semuanya berjalan dengan wajah bingung. Mereka tidak mengerti, bagaimana bisa pria besar ini makan di ruang pribadi yang begitu biasa. Mungkinkah kunjungan pribadi dari layanan mikro akan datang? Tiago Levon membawa Cristiano Vasco langsung ke kamar pribadi tempat Nathan Lewis berada, dan berkata kepada Cristiano Vasco, Wali Kota Vasco, Tuan Nathan ada di dalam. Cristiano Vasco mengangguk dan hendak membuka pintu ketika Wilson bergegas mendekat, dan dengan senang hati membuka pintu untuk Cristiano Vasco. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Pintu terbuka, Wilson melihat keluarga Leonard dan Oscar Lewis duduk di dalam, dan dia tercengang. Dan Oscar Lewis dan yang lainnya tercengang ketika mereka melihat Wilson dan Cristiano Vasco datang. Apa yang kamu lakukan di sini? Wilson bertanya dengan kaget. Ayah, kita akan makan di ruangan ini, apa yang kamu lakukan? Leonard bertanya dengan wajah bingung. Wali Kota Vasco datang untuk bersulang Tuan Nathan. Wilson berkata jujur. Ketika Oscar Lewis mendengar ini, seluruh orangnya tampak bermimpi. Dia berdiri dengan gemetar, dan berkata dengan ekspresi bingung, Wali Kota Vasco, bagaimana Anda bisa datang dan bersulang untuk saya? Saya benar-benar bisa tidak tahan. Oscar Lewis berjalan menuju Cristiano Vasco dengan segelas anggur, dia pikir Wilson yang berbicara untuknya. Cristiano Vasco merasa malu, jadi dia datang untuk bersulang untuknya. Pergi, Wali Kota Vasco tidak menghormatimu, Wali Kota Vasco menghormati Tuan Nathan. Wilson tahu bahwa Cristiano Vasco jelas tidak ada di sini untuk menghormati Oscar Lewis, jadi dia mendorong Oscar Lewis pergi. Oscar Lewis tercengang, ini nama keluarganya Chen, dan putranya Ziano Lewis, tidak mungkin wali kota datang untuk menghormati Ziano Lewis. Adapun Nathan Lewis, yang telah duduk diam, Oscar Lewis bahkan tidak memikirkannya, wali kota bahkan tidak akan berada di sini untuk bersulang untuk seorang tahanan yang baru saja dibebaskan dari penjara. Direktur Wilson, selain saya, tidak ada Tuan Nathan di sini. Oscar berkata dengan hati-hati. Wilson meliriknya, dan itu memang keluarga Oscar Lewis. Adapun Nathan Lewis, Wilson bahkan tidak memikirkannya. Seorang pemuda sederhana berusia awal 20-an tidak mungkin adalah Tuan Nathan dari mulut Cristiano Vasco. Wali Kota Vasco, apakah kita datang ke ruangan yang salah? Tidak ada Tuan Nathan di sini. Wilson berkata dengan hati-hati. Pergi. Tiago Levon mendorong Wilson ke samping dan berjalan menuju Nathan Lewis. Dan Cristiano Vasco mengikuti dengan cermat, berjalan ke Nathan Lewis dan berkata,
Tuan Nathan, saya mendengar bahwa Anda juga minum di sini, jadi saya datang ke sini untuk bersulang, berharap tidak mengganggu Tuan Nathan. Boom! Tiba-tiba, para penonton terdiam, mata semua orang melebar, dan wajah mereka tidak bisa dipercaya. Keluarga Oscar Luis tidak bisa mempercayainya, dan beberapa orang yang mengikuti Cristiano Vasco juga tidak bisa mempercayainya. Tidak dapat dipercaya bahwa pemimpin tertinggi kota yang bermartabat harus berbicara dengan sangat sopan kepada seorang pemuda berusia awal 20-an. Hanya Thiago Levon yang tersenyum dingin dan melirik semua orang. Beberapa orang yang mengikuti Cristiano Vasco dengan cepat bereaksi. Karena Cristiano Vasco sangat sopan kepada anak muda, pasti ada alasannya. Mungkin orang ini adalah putra seorang pria besar di ibu kota provinsi atau bahkan di Kyoto. Memikirkan hal ini, para eksekutif senior dari berbagai departemen yang mengikuti maju bersama, satu persatu, dengan sopan kepada Nathan Luis, memegang gelas anggur untuk bersulang. Wajah keluarga Oscar Luis pucat pasi, dan mata mereka penuh ketakutan, bagaimana bisa pria besar di mata mereka begitu sopan kepada Nathan Luis. Mereka benar-benar tidak mengerti. Wilson juga tidak mengerti. Dia memandang Oscar Luis dan berharap Oscar Luis bisa memberinya penjelasan. Karena dia sedang makan malam dengan orang yang begitu penting, mengapa dia tidak memberitahunya? Oscar Luis tertegun untuk waktu yang lama sekarang, bagaimana dia bisa menjelaskannya kepada Wilson? Mungkinkah Nathan Luis adalah mantan tahanan, bukan orang besar? Tuan Nathan, apakah anggur ini masih diminum? Saya akan mengambilkan sebotol, dan menuangkannya untuk Anda. Thiago Levon melihat bahwa gelas anggur di depan Nathan Luis kosong, jadi dia bertanya pada Nathan Luis. Anggur apa? Nathan Luis melirik Thiago Levon. 2 botol anggur yang saya berikan kepada Tuan Nathan. Saya pikir 2 botol itu sudah habis. Thiago Levon menunjuk ke botol kosong dan berkata, saya tidak minum seteguk pun. Seseorang berkata bahwa Anda, Thiago Levon, memberikannya kepadanya dan tidak membiarkan saya meminumnya. Nathan Luis melirik Leonard, yang sudah ketakutan, dan berkata dengan dingin. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Sial, siapa yang minum anggur yang saya berikan kepada Tuan Nathan? Berdiri untuk saya. Thiago Levon marah dan melirik keluarga Oscar Luis. Kali ini, seluruh keluarga ketakutan setengah mati, wajah mereka pucat, tetapi semua mata mereka tertuju pada Leonard. Jangan lihat aku tidak mengatakan atau tidak mengatakannya, menurutmu begitu, itu tidak ada hubungannya denganku. Leonard sangat takut sehingga kakinya gemetar, dan dia langsung marah. Reputasi Thiago Levon seperti guntur, dan sekarang Thiago Levon marah, bukankah itu mencari kematian? Ternyata itu putramu, apa-apaan kamu, aku perlu membawakanmu anggur. Thiago Levon bergegas di depan Leonard dalam 2 langkah dan meraih kerah Leonard, ludahkan anggur untukku. Bang! Thiago Levon meninju perut Leonard, menyebabkan Leonard menjerit kesakitan. Master Harimau, berhenti memukul, ini anakku, jangan pukul demi diriku. Wilson buru-buru melangkah maju dan menarik Thiago Levon. Persetan, siapa kamu? Aku akan memberimu wajah, kamu adalah direktur biro kesehatan, apakah kamu layak? Thiago Levon menendang Wilson, dan meninju Leonard. Hantu dan lolongan serigala yang dihajar Leonard membuat keluarga Oscar Luis terpojok, dan tubuhnya tidak bisa berhenti gemetar. Tuan Harimau, saya akan membayar Anda uang, saya akan membayar Anda. Wilson tidak bisa melihat putranya dipukuli sampai mati, dia hanya bisa mengatakan dia kehilangan uang. Ini adalah anggur edisi terbatas. 1 botol adalah $500.000, dan 2 botol adalah $1 juta. Thiago Levon berteriak pada Wilson. 1 juta. Wilson langsung tercengang. Dia hanya seorang direktur kesehatan, dan 1 juta bukanlah jumlah yang kecil untuknya. Meskipun dia telah menghasilkan banyak uang selama bertahun-tahun, dia enggan mengeluarkannya setelah dia memilikinya di tangannya. Terlalu banyak, kalau begitu biarkan putramu memuntahkan anggur. Thiago Levon berkata, meninju perut Leonard beberapa kali lagi, dan Leonard meratap lagi dan lagi. Tuan Harimau, berhenti, saya akan memberikannya, saya akan memberikannya. Wilson mengeluarkan ponselnya, dan mentransfer 1 juta dengan gigi terkatup. Setelah menerima uang, Thiago Levon melepaskan Leonard dan berjalan ke sisi Nathan Luis dan berkata, Tuan Nathan, itu karena saya tidak membuat pengaturan apapun. Saya akan meminta seseorang untuk segera mengambilkan anggur. Thiago Levon memerintahkan seseorang untuk mendapatkan anggur lagi.
Setelah minum, Nathan Lewis mencibir keluarga Oscar Lewis yang menggigil. Siapa bilang tadi, jika aku tidak membayar makanan, Tiago Levon akan mengulitiku. Nathan Lewis bangkit dan berjalan menuju keluarga Oscar Lewis. Ziano Lewis sangat ketakutan sehingga dia tidak bisa berdiri, dan meringkuk di sudut, meninggalkan Oscar Lewis dan Camelia di belakangnya. Nathan Lewis, paman kedua yang salah, jangan repot-repot dengan Ziano Lewis, dia masih anak-anak, paman kedua akan memberikan uang untuk makanan ini, dan paman kedua akan memberikan uang. Oscar Lewis memohon kepada Nathan Lewis. Tiago Levon, selesaikan akunnya, kata Nathan Lewis kepada Tiago Levon. Tiago Levon mengangguk, melirik, dan berkata, total 200.000. 200.000, apa yang akan kita makan? Hanya 200.000. Camelia segera berseru. Diam, Oscar Lewis memelototi Camelia. Mengapa? Menurut Anda itu terlalu banyak. Apakah Anda ingin saya memberi Anda sejumlah uang? Mata Tiago Levon sedikit menyipit. Tidak, tidak, kami akan memberimu uang. Oscar Lewis buru-buru menggelengkan kepalanya dan mengeluarkan ponselnya untuk membayar tagihan. Pada saat ini, Oscar Lewis menyesal setengah mati. Dia tahu bahwa dia tidak akan memesan begitu banyak hidangan. Pada saat itu, untuk membuat Nathan Lewis terlihat jelek, dia memesan begitu banyak hidangan tanpa melihatnya. Kali ini dia menembak dirinya sendiri. Wali kota Vasco, perawatan di Gruyères benar-benar tidak buruk. Seorang direktur biro kesehatan, seorang direktur kantor, menghabiskan ratusan ribu untuk makan tanpa mengedipkan mata. Nathan Lewis memandang Cristiano Vasco dan berkata, terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.